Kalau kamu diberi pilihan menghabiskan waktu puluhan tahun bersama orang yang paling kamu sayang di dunia, atau berpisah sebentar, tapi nanti dia yang bakal bukain pintu surga buat kamu. Pertanyaan ini mungkin terasa fiktif buat kita, tapi nyata banget buat seorang sahabat di masa Rasulullah SAW. Kisahnya bermula dari sebuah pemandangan yang hangat sekali di Madinah. Ada seorang sahabat yang cintanya ke sang anak itu luar biasa dalam. Kemanapun dia pergi, ke majelis ilmu, manapun dia melangkah, anaknya nggak pernah ditinggal, selalu digendong dan diajak. Di dalam majelis bersama Rasulullah SAW, anak kecil ini sering banget bertingkah manja. Kadang dia lompat ke punggung ayahnya, kadang tangan-tangan mungilnya memainkan janggut sang ayah. Kalau anak kita bertingkah seperti itu di depan umum, mungkin kita udah risih atau malu. Tapi sahabat ini beda. Dia nggak bisa marah sama sekali. Setiap kali anaknya berulah, dia cuma bisa tersenyum lebar. Matanya penuh dengan binar kasih sayang. Melihat pemandangan itu, Rasulullah SAW suatu hari tersenyum lalu bertanya, "Wahai Fulan, apakah kamu mencintainya?" Sahabat ini menjawab dengan kalimat yang menggambarkan kedalaman cintanya kepada sang anak. "Ahabbakallahu ya Rasulullah kama uhibbuhu." Dia menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu wahai Rasulullah SAW sebagaimana aku mencintai anak ini." Namun, dunia ini adalah panggung ujian. Beberapa waktu berlalu, Rasulullah SAW menyadari ada yang hilang dari majelis beliau. Tempat sahabat itu biasa duduk bersama anaknya kini kosong. Beliau lantas bertanya, "Kemana si Fulan? Kenapa aku tidak melihatnya lagi?" Para sahabat menunduk lalu menjawab dengan berat, "Wahai Rasulullah SAW, anaknya yang masih kecil itu sudah meninggal." Dunia sang ayah itu seakan runtuh seketika. Dia mengurung diri di rumah, gak sanggup keluar, gak sanggup melihat dunia luar yang kini terasa hampa tanpa tawa kecil anaknya. Dia menangis sejadi-jadinya karena kehilangan yang teramat berat. Mendengar kabar duka itu, Rasulullah SAW yang berhati lembut langsung bangkit dan mendatangi rumah sahabat tersebut. Dia mendapati wajah sahabat tersebut layu karena duka dan matanya merah membengkak karena terlalu banyak menangis. Rasulullah SAW kemudian duduk di dekatnya, memandang wajahnya dengan penuh empati. Lalu Rasulullah SAW menawarkan sebuah pilihan yang seketika mengubah segalanya. Beliau bertanya, "Wahai Fulan, mana yang lebih kamu sukai? Kamu bisa bersenang-senang menikmati sisa umurmu bersama anakmu di dunia, atau kamu sabar pisah sejenak dengannya di dunia ini, lalu saat di akhirat nanti kamu mendapati anakmu sudah berdiri lebih dulu di depan pintu surga. Dia yang akan bukakan pintu surga untukmu. Pilih mana?" Mendengar hal itu seolah-olah ada cahaya yang menyengat jiwanya yang sedang redup. Sahabat ini tersadar kalau anaknya hidup di dunia paling lama hanya beberapa puluh tahun bersama dia, lalu selesai. Tapi kalau dia bersabar sekarang dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, anak kesayangannya itu akan menunggunya di depan pintu surga. Seketika sahabat itu menjawab dengan mantap, "Wahai Rasulullah SAW, tentu aku lebih memilih dia menungguku di pintu surga." Rasulullah SAW menjawab, "Maka itulah yang akan engkau dapatkan." Melihat keutamaan yang begitu dahsyat, seorang sahabat lain yang berada di sana merasa takjub dan bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah hadiah indah ini khusus untuknya saja atau untuk kita semua yang mengalami hal serupa?" Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, "Bal lakum kullukum." Bahkan ganjaran besar ini adalah untuk kalian semua. Jika kalian kehilangan seorang yang kalian cintai, kemudian kalian bersabar, ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Khotifillah, ada 3 pelajaran dari kisah ini. Pertama, tentang hakikat cinta. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita melalui sesuatu yang paling kita cintai. Pertanyaannya, apakah kecintaan kita kepada makhluk itu karena Allah? Jangan sampai cinta kita pada selain Allah justru jauh lebih besar, sehingga itu yang akan membuat kita rapuh saat kita kehilangan, saat kita berpisah dengannya. Kedua, betapa indahnya akhlak Nabi SAW. Beliau begitu lembut, membiarkan sang ayah atau sahabatnya ini membawa anaknya ke masjid tanpa merasa terganggu. Beliau sangat memperhatikan sahabat-sahabatnya. Ketika ada yang tidak nampak atau hilang dari majelis beliau, beliau bertanya, beliau datang menjenguk, beliau menasehati dan membesarkan jiwa yang sedang hancur. Pelajaran ketiga, betapa besarnya pahala sabar. Apapun yang hilang dari kita di dunia ini sebenarnya hanya sementara. Jika kita ridho, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih indah dan abadi di akhirat kelak. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya selalu buat kita. Barakallahu fikum.